Berdoalah, Allah selalu mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hama. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu, amin. Share lagi aktivitas aku di rumah kontrakan minimalis sebagai seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak yang masih bayi dan balita yang tinggalnya di Duri Riau ya. Oke, seperti biasa, kegiatan aku diawalin di subuh hari. Di sini aktivitas aku dimulai di dapur kontrakan minimalis. Aku di sini lagi beresin cucian piring yang kemarin dan ini aku telungkupin ke dalam rak piring karena cucian piringnya sudah tiris. Dan untuk cucian piring yang ada di atas tempat beras itu tuh baru aku cuci, jadi biarkan aja di situ, nanti kalau udah tiris baru ditelungkupin. Setelah itu aku mau bersih-bersihkan dulu di bagian kompor. Ini kompornya sebenarnya nggak terlalu kotor ya, tapi ada percikan minyak sedikit karena tadi malam itu suami aku lagi goreng telur. Jadi kalau malam itu lauk udah habis, itu tuh kami dadakan aja, misalnya dadar telur atau ceplok telur atau masak mie atau bisa juga kami masak sarden gitu ya. Yang penting ada lauk untuk makan malam. Kalau memang kami kepengen makan yang enak, ya tentunya makan di luar ya. Tapi lihat juga kondisinya, nggak boleh terlalu sering kalau makan di luar. Kenapa? Karena kalau terlalu sering itu tuh bisa boncos. Ya, kita jadi boros gitu ya. Oke, lanjut ke videonya. Di sini aku lagi sapu-sapuin untuk lantai. Tadi dapur udah selesai disapu. Sekarang di bagian ruang TV ini, dan ini tuh handuk udah aku lipatin, udah aku rapikan seperti biasa. Kalau handuk udah selesai mandi, itu tuh anak-anak dan juga suami asal aja untuk taruh handuk, jadi kayak berantakan, kayak nggak rapi ya. Kalau aku nih risih melihat sesuatu yang nggak enak dipandang, misalnya bersera atau berantakan, misalnya handuk nggak rapi, itu tuh mataku kayak risih aja, jadi aku benerin biar supaya lebih enak untuk dipandang. Oke, di sini aku udah selesai sapu menyapu, aku lanjut mau prepare buat masak dulu ya. Oke, di sini aku mau lihat bahan makanan apa saja dan ternyata aku udah ada ide nih mau masak apa hari ini. Tapi di sini pas lagi aku mau prepare, aku lihat tong sampah itu belum diisi plastik ya. Karena tadi malam sampah itu kan dibuang sama suami, jadi plastiknya itu udah nggak ada. Oke, lanjut masak. Di sini aku rencana mau masak ikan bawal ini. Ini tuh mau aku tumis cabai hijau. Karena ikan ini tuh kesukaan anak-anak, makanya aku beli. Pas pula kemarin pas belanja mingguan ya, itu tuh ada stok ikan ini ya. Kadang itu tuh nggak ada gitu, jarang banget jumpa ikan bawal ini. Jadi pas lagi ada ya udah aku beli aja gitu. Dan di sini ikan bawalnya mau aku tumis cabai hijau. Untuk tambahannya nanti aku mau goreng tempe ya. Untuk sayur itu cuman pakai terong di menu kali ini. Terongnya juga aku tumis campur sama ikannya. Oke, di sini aku prepare tepung nih. Ini tepung terigu, aku campur sedikit tepung kanji, aku tambahin irisan daun bawang sama irisan bawang merah ya. Baru aku tambahin masako sama garam, baru aku tambahkan sedikit air dan diaduk-aduk, baru digoreng untuk si tempe. Ini tuh tempe yang aku belanja mingguan kemarin juga ya. Dan di sini tempenya udah agak sedikit coklat, aku balik dulu. Dan ini tuh gorengan tempe yang pertama, pas gorengan tempe yang kedua itu aku tinggal sambil aku mau buka pintu depan.
biar supaya udara itu berganti. Karena udara di pagi hari itu sangat menyehatkan ya. Apalagi kalau masak itu tuh suka ngepul di dapur. Jadi kalau dibuka gini pintu, udara itu kayak berganti dan asap yang ngepul di dapur bisa langsung keluar gitu ya. Dan rumah juga untuk udaranya itu sehat. Karena aku sekarang belum ada choker food, insya Allah nanti kalau punya rumah sendiri aku pengen deh bisa punya choker food. Oke, di sini aku bukain jendela yang ada di bagian depan, ruang depan. Dan juga si gordennya ini ya. Ini tuh ada wire yang sangat mengganggu menurut aku. Tapi ya gimana lah ya, cuman itu stok wire kami. Jadi itu tuh cok air gitu teman-teman. Makanya aku gantung aja di situ. Oke, lanjut ke videonya ya. Di sini aku gebar-gebar untuk sofanya ini. Seperti biasa untuk alas sofa ini atau cover sofa ini tuh suka banget berantakan. Karena anak-anak tuh kadang suka main di sini. Jadi kayak heran aja gitu kok bisa ya. Aku tuh kadang duduk itu serapi mungkin gitu. Duduk tuh nggak acak-adul gitu untuk alas sofanya. Tapi kalau anak-anak udah kemari, ya ampun, nggak tahu lah ya, kok bisa gitu super duper berantakan sekali. Di sini lanjut, aku mau masak dulu seperti biasa untuk terong yang hijau ini tuh aku goreng sebentar aja biar nanti pas ditumis tuh enak rasanya ya. Dan tips dari aku kalau terong hijau ini tuh udah dibelah, udah dikupas, itu tuh direndam dengan air garam biar supaya tidak menguning atau mencoklat gitu ya. Biar terongnya itu tetap cantik dan biar rasa pahit atau getir yang ada di terongnya itu bisa hilang. Nanti kalau udah direndam baru dicuci sekali lagi baru dimasak untuk terong hijaunya. Oke lanjut, di sini aku mau tumis-tumis si cabai hijau, cabai merah, bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, serai, daun salam. Itu aku tumis-tumis dan juga tomat ya. Sampai benar-benar wangi, baru aku tambahin sedikit air, aku masukkan juga seasoning, garam, masako, micin ya, dan sedikit gula. Dan setelah itu aku masukkan si ikannya. Pas masukkan ikan itu kalau bisa airnya sudah masak ya, jadi ikannya nggak terlalu lembek. Dan di sini udah selesai untuk ikan tumis cabai hijau. Alhamdulillah, tinggal disajikan di piring saji. Oh ya, untuk menu masakan aku kali ini budgetnya ikan bawal itu 20.000, untuk tempe itu 3.000 ya. Untuk bumbu dan lain-lain itu 5.000. Berarti totalnya di sini menu masakan aku 28.000 ya budgetnya. Alhamdulillah 28.000 udah bisa dapat ikan dan juga tempe ya, dan menunya juga nikmat dan enak, mengenyangkan untuk sekeluarga dari pagi sampai ke malam ini tuh. Alhamdulillah menu masakan aku udah selesai, aku juga udah potongin buah pepaya. Di sini lanjut, aku mau bersihkan di bagian kamar, tapi seperti biasa aku mau buka dulu untuk jendela biar udaranya itu berganti. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Ya, di sini sambil aku berkegiatan, sambil aku mau share sedikit kepada kalian, apa bedanya frugal living dan minimalis ya. Jadi kalau frugal living itu gaya hidup ya. Jadi frugal living adalah gaya hidup yang mencari solusi biaya terendah tanpa bersifat boros ya. Sementara itu, gaya hidup yang minimalis merupakan gaya hidup yang mempraktikkan hanya membeli apa yang dibutuhkan dan menjaga apa yang dihargai. Itu ya perbedaannya. Jadi buat teman-teman atau buat kalian semua, kalau ada yang belum tahu apa sih frugal living itu dan sebenarnya apa sih minimalis itu, jadi sekilas info sharing dari aku sudah dijelaskan tadi ya perbedaan dari frugal living dan minimalis.
Jadi saran aku buat kalian yang memang hobinya itu bolak-balik beli barang yang belum tentu manfaatnya itu ada dan belum tentu barang tersebut dipakai, lebih baik dirubah semua itu, karena kalau tidak merubah cara berpikirnya bisa jadi untuk pendapatan atau biaya pengeluaran kalian itu membengkak dan juga tabungan kalian itu bisa terambil sedikit demi sedikit, apalagi sekarang sudah melonjak ya untuk biaya hidup. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga harus pandai-pandai mengelola keuangan dengan baik ya. Apalagi seperti aku yang hidupnya di Duri Riau ini tuh daerah perkotaan ya teman-teman. Jadi kalau aku nggak pandai-pandai dalam menyeimbangkan untuk kehidupan aku sehari-hari dan bagaimana pengelolaan keuangan sehari-hari, mungkin bisa boros dan mungkin bisa kekurangan dari pendapatan suami ya. Alhamdulillah kalau untuk biaya makan sehari-hari atau kebutuhan bulanan itu tuh udah terpenuhin ya. Sekarang ini posisinya kami tinggal menunggu tabungan aja tercukupin untuk bisa punya rumah sendiri. Oke, sebelum lanjut ke sharingnya di sini lanjut ke videonya dulu ya. Ini tuh aku lagi ambil air AC yang ada di sebelah rumah. Jadi ini dia suasana samping rumah aku ya. Itu tuh jaraknya cuman berapa meter gitu ya. Itu tuh ada pintu samping dari rumah aku. Cuman jarang banget aku buka untuk pintu sampingnya. Dan untuk air AC itu aku pel-pel di bagian lantai depan. Jadi lantai teras itu paling seminggu 2 kali itu selalu aku pel ya. Dan di sini aku lanjut cuci piring biar supaya sink aku itu bersih. Jadi kalau sink udah bersih pasti dapur nampak kelihatan rapi ya dan juga wangi. Jadi intinya gaya hidup minimalis itu pendekatan terhadap kehidupan yang menekankan kesederhanaan ya. Dari mulai makanan, barang-barang dan juga pakaian itu semua serba sederhana ya. Dan tentunya hidup minimalis itu menekankan pada kebersihan. Jadi kalau kalian yang rajin bersih-bersih itu kalian sudah menerapkan pola hidup minimalis ya. Oke, segitu aja sih sharing aku. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga dari video-videonya aku itu tidak pernah membuat kalian bosan. Semoga dari ucapan aku jika ada yang salah, aku mohon maaf karena aku hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di vlog aku yang berikutnya. Assalamualaikum.